Halo, Aga Kareba, Baji-Bajiji. Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya Glenn Joshua. Sejumlah berita menarik sudah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Seekor piton sepanjang 6 meter yang sempat memangsa kambing milik warga dievakuasi tim pemadam kebakaran Palopo. Polisi meringkus seorang bandar tembakau gorila di kota Makassar. Harga telur ayam dari sejumlah peternak di Kabupaten Goa terus meningkat karena dipicu tingginya harga pakan ayam. Kita buka jumpa pagi ini dengan informasi penangkapan ular piton. Seekor piton yang sempat memangsa kambing di Palopo dievakuasi tim pemadam kebakaran. Ular sepanjang 6 meter ini bakal diserahkan ke petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam untuk dilepas kembali ke habitatnya yang jauh dari permukiman warga. Tim pemadam kebakaran Palopo mengevakuasi seekor piton yang meresahkan warga karena kerap masuk permukiman dan memakan ternak. Ular berukuran 6 meter ini dilaporkan telah memangsa seekor kambing dalam kandang. Hewan berbahaya ini akhirnya dapat ditangkap usai diberi umpan. Ular piton bakal diserahkan ke petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam untuk dilepas kembali ke habitatnya yang jauh dari permukiman warga. Seekor ular yang memangsa ternak. Jadi kami coba merespon setelah kira-kira pukul 18 kita ke sana, ular sudah tidak ada. Kita kembali lagi pukul 10, pukul 22, ular belum bisa. Jadi kita memakai umpan untuk menghadirkan ular kembali. Nanti setelah pukul 3 dini hari, ularnya baru kita ketemukan. Jadi untuk ular tersebut memangsa satu hewan ternak, satu ekor kambing. Kira-kira umuran kambing itu 1 tahun. Kita beralih ke informasi kriminal. Polisi meringkus 1 dari 2 maling yang membobol ruko penjualan pakaian di wilayah Panakukang, Kota Makassar. Akibat pencurian, korban rugi 25 juta rupiah. 2 maling mendatangi ruko penjualan pakaian di wilayah Panakukang, Kota Makassar dan berupaya melakukan pembobolan dengan linggis. Sebelum masuk ruko, pelaku merusak alat perekam CCTV sehingga tidak terlihat saat membawa barang curian, sebuah berangkas serta 2 bal karung berisi baju dan celana hingga belasan jam tangan. Akibat pencurian, korban rugi 25 juta rupiah. 2 pekan penyelidikan, polisi meringkus 1 pelaku bernama Agus di rumahnya Jalan Kerung, Kota Makassar. Pada polisi, pemuda umur 38 tahun itu mengaku 3 kali mencuri di beberapa wilayah di Kota Makassar. Apa yang kamu tadi? Berangkas. Iya. Terus selain itu di mana lagi? Iya, Pak. Saya kabarkan. Di Loper pernah. Loper. Di mana lagi? Sama di pasar mana lagi nih? Pasar Kalimbu, AP di atas mobil. Loper, Pasar Kalimbu, AP di atas mobil. AP. Di mana lagi? Yang kau bongkar apa? Kau bongkar? Ruko kau bongkar. Iya. Terus apa yang kau ambil di dalam situ? Berangkas sama baju. Rangkas sama baju. Iya, tapi beda lokasi. Iya, oh berarti beda lokasi kau ambil. Banyak kau ambil itu. Baju 2 karung. Baju itu baju apa? Maksudnya penjual baju semua distro. Iya. Distro kau bongkar. Bongkar pakai apa? Pakai linggis. Kau sudah berapa kali ditangkap? Iya. 3 kali ditangkap. Oh, setelah kau keluar melakukan lagi. Iya, kayaknya dulu anu. Iya, kau melakukan lagi. Toh? Sama siapa kau lakukan? Sama Rai. Hah? Rai. Berapa orang kok? 2. Untuk pelaku sendiri ini Pak, terakhir kali melakukan aksinya di mana? Ada di Panakukang. Jadi di 3 LP itu ada di Panakukang semua. Apa saja Bapak yang melakukan itu? 3 LP ini sebelumnya adalah pencurian. Ada pencurian keberatan, di mana yang terakhir adalah pencurian terhadap barang berangkas yang berisi uang. Pelaku ada berapa orang Pak totalnya? Pelaku ada 2, yang 1 sudah kita amankan dan masih ada 1 yang DPO. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, Agus terancam 7 tahun penjara, sedangkan seorang tersangka sisanya hingga kini masih diburu polisi.
Raisa Abu melaporkan dari Kota Makassar. Seorang remaja yang mencuri motor satpam perumahan di Tamalan Rea, Kota Makassar dibekuk polisi. Pelaku pernah terlibat pembegalan mahasiswi di lokasi serupa dengan membawa kabur ponsel milik korban. Tim Resmo Polsek Tamalan Rea, Kota Makassar meringkus seorang remaja yang mencuri motor satpam perumahan Thalassa City. Pencurian motor bermula saat pelaku bersama puluhan anggota geng motor melintasi kawasan perumahan elit Thalassa City. Saat melintas, salah satu satpam menegur geng motor ini karena suara knalpotnya bising. Tidak terima ditegur, mereka malah menyerang balik satpam dengan batu. Karena terdesak, satpam memilih kabur. Memanfaatkan kelengahan, pelaku mencuri motor yang terparkir depan pos satpam. Berdasarkan penyelidikan, ternyata tersangka pernah terlibat pembegalan mahasiswi di lokasi serupa dengan membawa kabur ponsel korban. Yang kami amankan yaitu seseorang anak yang kita ketahui di bawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian terhadap kendaraan bermotor maupun sebulan sebelumnya, 2 minggu sebelumnya itu melakukan kejahatan pencurian dengan kekerasan. Jadi untuk anak ini dikenakan dua laporan dengan interval waktu yang berbeda. Dari penangkapan tersangka, polisi menyita barang bukti motor dan sebuah ponsel milik para korban. Pemuda umur 16 tahun itu bakal terancam kurungan 7 tahun. Raisa Habu melaporkan dari Kota Makassar. Sementara itu 3 maling yang membobol rumah anggota TNI Polri di Kota Parepare diciduk polisi. Ketiga pencuri ini tidak saling kenal dan beraksi seorang diri di wilayah berbeda. Satuan Reserse Kriminal Polres Parepare meringkus 3 pelaku pencurian yang beraksi di rumah anggota TNI dan Polri. 3 pencuri ini tidak saling kenal dan beraksi seorang diri di wilayah berbeda. Bahkan ketiganya tidak mengetahui rumah yang dibobol milik polisi ataupun TNI. Korbannya satu anggota TNI, korbannya yang rumahnya dibobol, dicuri, 2 anggota Polres Parepare. 1 dari 3 maling merupakan residivis berusia remaja. Akibat perbuatannya, mereka terancam 5 tahun penjara. Suardi Gatang melaporkan dari Kota Parepare. Polisi meringkus seorang bandar tembakau gorila di Kota Makassar. Puluhan saset tembakau gorila siap edar turut disita polisi. Tim penikam Polrestabes Makassar menangkap Fikri yang tiba-tiba berlari saat melihat patroli di wilayah Rapocini. Pemuda umur 25 tahun itu kepergok mengantongi 2 saset tembakau gorila. Fikri sempat berupaya kabur masuk gang. Kenapa itu temanmu lari yang hitam tadi? Ada juga nama ini, saya namanya ini. Sana lah. Pantai Tista. Ya, dong kau kuy. Nggak usah kau malu-malu perbuatan itu. Pegang ini ya. Itu. Baik untuk warga Pak ya. Silakan bubar Bu. Dari keterangan Fikri, polisi memeriksa rumah makan. Dalam tumpukan ban bekas di rumah makan turut disita belasan saset tembakau gorila siap edar. Tersangka adalah bandar tembakau gorila yang menunggu pelanggan di bahu jalan. Namun sial, tersangka malah ditangkap polisi. Mereka membuang berupa barang yang melanggar hukum, yang mana disebut sebagai tembakau sintetis atau tembakau gorila. Pada saat digeledah di tempat yang ada di sini, ditemukanlah dibuang ke atas. Barang bukti berupa sembako sintetis ini ada kurang lebih 20 bungkus yang sudah siap edar. Polisi hingga kini masih menyelidiki asal tembakau gorila yang dimiliki tersangka. Patroli malam hingga dini hari bakal digencarkan guna mencegah tawuran maupun aksi kriminalitas jalanan. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Seorang ibu rumah tangga dikeroyok sejumlah remaja di Pantai Kering, Kabupaten Sidrap. Pertikaian diselesaikan melalui mediasi di Polres Sidrap. Dari rekaman video berdurasi 27 detik ini, tampak seorang ibu rumah tangga dikeroyok sejumlah remaja di Pantai Kering, Kabupaten Sidrap. Perkelahian diduga karena salah satu
karena salah paham antara korban dengan salah satu pelaku. Guna mediasi dan mencegah pertengkaran meluas, kedua pihak yang bertengkar dibawa ke Polres Sidrap. Mereka diberikan edukasi agar tidak mengulangi perbuatannya. Kita tidak terlalu jauh ke sana. Yang jelas mereka ada permasalahan sebelumnya, permasalahan mereka berdua kedua belah pihak, sehingga mereka berjanji dan bersepakat. Yang jelas tugasnya Polri adalah untuk mengamankan dan kemudian juga berupaya untuk mencari, dan kemudian alhamdulillah dari tim unit Resmo, Polres, kemudian juga dibantu dengan semua jajaran, Intel, Polsek, semuanya bergerak dan kemudian mendapatkan yang bersangkutan dan kemudian kita fasilitasi.